Pidato, nih yang mau kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ibu yang sebelah kanan saya masih bahagia? Suaminya baik enggak? Pengen naik gaji suaminya? Yang kiri juga sama? Anak-anaknya soleh enggak? Suaminya baik enggak? Kalau suaminya nakal lapor ke saya. Tapi jangan sampai nakalnya bareng saya. Semua keluarga besar PKK Provinsi Jawa Barat, dari tim penggerak PKK desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga hari ini hari yang mencerahkan, membahagiakan, dan hari yang memberikan harapan. Berbahagialah orang yang masih punya harapan, dan rugilah orang yang sudah tidak punya harapan. Saya orang yang masih sangat berbahagia karena saya punya harapan calon Ibu Nihiang yang baru. Boleh enggak ya kawin? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena itu punya hiang sayang sama ayah. Pokoknya gitulah, kalaupun nakal di belakang Nihiang aja. Saya ucapkan terima kasih Pak Ketua DPRD, para Bupati Wali Kota seprovinsi Jawa Barat, para Ketua Tim Penggerak PKK, Pak Sekda, beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Barat, para Ketua Organisasi Perempuan Jawa Barat, Ketua Persit, Ketua Bayangkari, dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Ibu Kadis, saya ucapkan terima kasih yang hari ini kerjanya dirubah 24 jam, pokoknya mun aya anu gelo, cokot angkut. Sebab kalau orang yang ODGJ di jalan dibiarkan, itu tandanya pemerintahnya gila. Itu tandanya pemerintahnya gila, pemerintahnya yang ODGJ. Kenapa? Dia membiarkan ODGJ berkeliaran di jalan. Karena sudah disiapkan ada rumah sakit khusus menangani gangguan kejiwaan. Dan saya tadi menangis ketika teman-teman dari RSJ tampil. Banyak orang yang menganggap saya punya kemampuan, saya punya empati, saya tiap hari dianggap berbuat kebaikan. Menurut saya apa yang saya lakukan gak ada artinya dibanding mereka yang sukarela mau merawat ODGJ. Para dokter, para perawat, seluruh tenaga. Dan saya selalu wanti-wanti ke Kepala Bapeda, saya bilang perhatikan kesejahteraan seluruh rumah sakit ODGJ. Beda. Dan saya sangat salut Bu, saya kasih 100 juta Bu, itu yang paduan suaranya. Dan ibu-ibu yang tadi nyanyi Tangga Cinta dari Depok, saya kasih 50 juta. Mau ngomong apa? Apa? Ayo coba ngomong. Iya udah, ayah dulu ngomongnya. Iya. Pakai nih. Dah. Apa? Ya udah, ayah ngomong. Udah. Tenang. Di sini tidak akan ada yang menyaingi Nihiang, kabeh nini hungkul. Tenang. Nihiang tidak akan cemas kalau saya berhadapan dengan ibu-ibu. Dia selalu gelisah kalau saya berhadapan dengan yang muda. Ada beberapa treatment yang mesti kita lakukan hari ini. Apa? Tenang dulu, lagi pidato Iya, nenek-nenek emang gak sayang sama Hiang, bener. Iya, yang pertama adalah problem kita ini apa sih?
Problem kita ini satu, stunting belum selesai. Bapeda Jabar hari ini sudah mengalokasikan biaya untuk kader PKK melakukan pendataan terhadap problem kesehatan warga secara paripurna. Dan kemudian setelah nanti datanya masuk ke saya, nanti saya akan merumuskan kebijakan. Bantuan keuangan infrastruktur untuk desa, nanti pembangunan jalannya diambil alih oleh provinsi semuanya. Karena saya ingin jalan desa berkualitas. Karena selama ini jalan desa itu dibangunnya tidak sesuai dengan apa yang dalam pikiran saya. Sehingga bangun tahun ini, tahun depan rusak lagi, bangun tahun ini, tahun depan rusak lagi. Saya nggak mau begitu. Nanti mau dibangunnya langsung diambil alih provinsi agar kualitasnya baik, berbeton semuanya, dan betonnya pabrikan. Nah, karena infrastruktur akan diambil alih oleh provinsi, maka tugas desa itu satu nanti. Menyelesaikan problem kesehatan warga, menyelesaikan problem stunting, menyelesaikan problem repra, menyelesaikan problem paru-paru atau TBC, dan berbagai penyakit lainnya yang menjadi salah satu penyakit yang harus segera diselesaikan secara paripurna. Caranya bagaimana? Setelah pendataan selesai, maka nanti kita akan menghitung biaya recovery-nya selama setahun. Stunting berapa sih setahun? Kemudian lepra berapa dalam setahun? Kemudian TBC berapa dalam setahun? Dan itu akan kami langsung biayai sampai selesai. Dan nanti kader yang menjadi pembantunya kader PKK. Jadi nanti ada uang bantuan dana desa itu langsung diperuntukkan untuk apa? Biar apa? Biar perkara ini selesai. Tidak terus saja isunya itu aja. Saya termasuk orang yang selalu ingin tuntas menyelesaikan masalah. Mungkin tadi dengar lagu Tangga Cinta. Lagu Tangga Cinta itu lagu apa sih? Lagu Tangga Cinta itu terinspirasi oleh film Tiongkok. Saya waktu itu lagi berpuasa nonton film di rumah. Di film itu ternyata itu bercerita bagaimana sayangnya seorang putri raja terhadap rakyatnya. Dan kebetulan bapaknya ini pemimpin yang zalim. Pemimpin yang serakah. Pemimpin yang dalam setiap hari menyengsarakan rakyatnya. Si putri itu bertapa. Dan dalam pertapaannya bahwa ayahmu akan kembali menjadi pemimpin yang adil kalau memakan kedua kelopak matamu. Dan kemudian putri itu mencongkel kedua kelopak matanya. Dan menyuruh pelayan kerajaan untuk mengantarkan kedua kelopak mata itu sebagai makanan lezat bagi ayahnya. Dan ayahnya memakannya dan putrinya meninggal. Artinya dari situ ada seorang anak pemimpin, seorang putri yang sangat cantik dan dicintai oleh rakyatnya, mampu mengorbankan dirinya demi kepentingan rakyatnya. Dia tidak mau membenci ayahnya, dia ingin menyadarkan ayahnya. Kalaupun kedua kelopak matanya harus diberikan, bagi dia tidak ada masalah kalau itu untuk kepentingan kebaikan ayah dan kebaikan masyarakat. Proses penyadaran tidak mesti harus dengan peperangan. Proses penyadaran tidak mesti harus dengan caci memaki. Proses penyadaran seringkali dilakukan dengan pengorbanan dan keikhlasan. Maka saya menulis lagu judulnya Tangga Cinta. Maka dalam kalimat Tangga Cinta itu ada kalimat ketuhanan sebenarnya yang saya tuliskan sebagai bentuk inspirasi bahwa pada saat seorang dalam keadaan sekarat, maka nama Tuhan ada dalam kerongkongannya. Maka ketika nama Tuhan ada dalam kerongkongannya, saya tidak mau ada rakyat Jawa Barat sekarat, nama Tuhan ada dalam kerongkongannya, tapi dia tidak dirawat oleh negara. Dia diperlakukan tidak adil oleh negara. Negara tidak hadir untuk mengobatinya. Maka saya memilih bahwa saya ingin, andai katapun orang meninggal, karena pengobatannya tak mampu lagi menghentikan napas terakhirnya. Tapi saya ingin dia pergi dalam keadaan bahagia. Bahwa biarkan aku pergi meninggalkan dunia ini karena perjalanan tubuhku tak mampu lagi melawan penyakit yang menderita dalam jiwaku.
Tapi izinkan aku untuk berdoa pada Tuhan. Muliakanlah para pemimpin yang telah memandu perjalanan ke rumah sakit. Dari rumah sampai rumah sakit. Sampai pembiayaan ketika di rumah sakit. Sampai keluarganya itu diberikan makan selama di rumah sakit. Prinsip dasar itulah yang membuka harapan saya. Kenapa saya membuka layanan pengaduan warga di rumah. Kenapa saya membuka layanan pengaduan warga di kantor gubernur. Dan nanti saya juga akan membuka layanan di 5 wilayah. Tujuannya satu, saya jadi pemimpin tidak boleh ada cerita orang gantung diri karena penyakit. Disebabkan karena negara tidak membiayainya ke rumah sakit. Prinsip dasar itulah yang harus terus. Ya, aku juga mencintaimu sepenuh hatiku. Maka coba biar orang ngerti. Lirih mendengar desah sunyi. Oh. Lirih menyapa desah sunyi, kau bersembunyi dalam helaan nafas suci, kau menghilang dalam pandangan mata, kau menjelma dalam makna tanpa warna. Taikin karena itu desah kematian. Nah. Lirih menyapa desah sunyi, kau bersembunyi dalam helaan nafas suci, kau menghilang dalam pandangan mata, kau menjelma dalam makna tanpa warna. Bukan begitu nadanya. Itu bukan nada kematian itu nada pengantin. Kau menjelma dalam makna Mana? tanpa warna. Naik warnanya. Ayo, karena naik. Nah, itu. Nah, Ya, sok sekali lagi. tanpa warna. Ulangi dari awal. Mau Ais ini? Lirih menyapa desah sunyi, kau bersembunyi dalam helaan nafas suci, kau menghilang dalam pandangan mata, kau menjelma dalam makna tanpa warna. Coba perhatikan ketika orang mau meninggal. Ada nafas, bilang la ilaha illallah. Saya selalu melihat itu dan memperhatikannya dengan seksama. Dan saya melihat napas-napasnya kemana. Dan saya ingin orang Jawa Barat, andai kata pun dia menghembuskan napas terakhir, napasnya adalah napas kebahagiaan. Jangan ada kalimat begini. Udah pulang aja mah, udah. Enggak apa-apa. Jangan lama-lama di rumah sakit. Kamu makan nanti dari mana? Rumah sakitnya berapa biayanya? Saya nggak mau dengar itu. Maka kalimatnya adalah ketika la ilaha illallah yang terakhir dan kemudian ruh keluar. Bahasa saya adalah makna tanpa warna. Maka kita bicara lagi agama apa, keyakinan apa, golongan apa, organisasi apa. Semuanya sudah tanpa warna. Dan warna yang akan sampai pada Allah adalah celik putih, celak herang, caang bulan 14, jalan gede, sasapuan, tegenek kemalekmut. Ruh suci yang tanpa kebencian, ruh suci yang tanpa beban, ruh suci yang kata orang Sunda, tesumoreang katukang. Ini yang dimaksud. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Pak Untung, mohon bimbingan dan dukungannya di seluruh kegiatan ini. Mudah-mudahan kita menjadi sang pencerah,
para pencerah dalam setiap waktu. Serugi-ruginya kita, seberat-beratnya kita, belum seberat beban yang dialami oleh saudara-saudara kita di tempat lain. Saya ucapkan terima kasih. Semoga saya itulah, dan saya ngucapin terima kasih pada BJB almarhum Pak Yusuf. Ini cerita tentang Pak Yusuf almarhum. Dia pergi dalam keadaan bahagia menurut saya. Pada hari Selasa, saya menyelesaikan pertemuan yang ketiga seorang ibu yang ditahan di Lapas Karawang karena suaminya menggadai mobil yang atas namanya dan dalam keadaan menyusui. Ibu itu tidak tahu suaminya pinjam mobil leasing atas nama istrinya dan istrinya menolak, tetapi tetap dipaksa harus. Kemudian dalam perjalanannya mobilnya pernah digunakan kejahatan oleh tetangganya, ditahan di kejaksaan, habis itu balik lagi. Dan setelah itu suaminya menggadaikan tanpa sepengetahuan istrinya. Setelah digadaikan mobil itu mengalami kerusakan dan kemudian dijual ke tukang rongsok. Dan akhirnya ibu dalam keadaan menyusui ditahan karena menjual mobil leasing. Saya diberitahu oleh wartawan Kumparan, Kang Didi tolong ini bantu. Saya mencoba menemui ke rumahnya, bertanya. Ternyata suaminya itu ingin membangunkan rumah mertuanya. Jadi mobil itu digadaikan untuk membangun rumah orang tua dari istrinya di Sumedang. Akhirnya saya memutuskan asalnya berapa itu leasing harus dibayarkan. Asalnya 160 juta. Negosiasi pada akhirnya jatuh ke angka 80 juta. Pertemuannya terakhir memutuskan untuk dibayar itu di T-Tower, BJB Tower. Waktu itu di samping saya ada Pak Yusuf, Dirut Bank Jabar. Pak Yusuf mengatakan, Pak yang 80 biar kita bayar aja, nggak usah sama Bapak. Dan Pak Yusuf mengingatkan ke Hervi berulang-ulang, ingat itu pesan Pak Gub segera ditransfer. Kepergian Pak Yusuf meninggalkan dunia ini telah membebaskan seorang perempuan, seorang ibu dari penjara. Sehingga saya minta Bank Jabar untuk terus mengalokasikan CSR-nya bukan untuk kegiatan apapun, tapi untuk kegiatan kemanusiaan, kegiatan pembebasan. Untuk itu mudah-mudahan Kesatuan Gerak PKK itu sesungguhnya adalah upaya melakukan pembebasan terhadap problematika kehidupan berbangsa dan bernegara saat itu. Di mana orang Indonesia waktu itu buta huruf, orang Indonesia tidak mau vaksin, orang Indonesia waktu itu susah untuk ber-KB, orang Indonesia waktu itu gizinya buruk, orang Indonesia waktu itu pendidikannya rendah. Maka Kesatuan Gerak PKK menjadi kekuatan untuk melakukan perubahan agar orang punya kesadaran. Sehingga spirit PKK bukan hanya spirit wanita, tetapi juga spirit kaum laki-laki. Terima kasih laki-laki yang mau menggunakan baju PKK dan menjadi tokoh PKK. Cuman itulah perempuan. Itu bedanya perempuan dengan laki-laki. Perempuan itu kalau laki-lakinya jadi pejabat, maka dia jadi pejabat. Kalau laki-lakinya jadi bupati, istrinya jadi ibu bupati. Suaminya jadi gubernur, istrinya jadi ibu gubernur. Jadi ketua PKK, jadi ketua Dharma Wanita, jadi ketua Persit. Lain kalau perempuan jadi bupati, suaminya tidak jadi papati, tidak. Tidak jadi ketua PKK. Kalau laki-laki jadi anggota DPR, maka perempuannya ada ikatan istri anggota DPR. Tapi kalau perempuan jadi anggota DPR, tidak ada ikatan suami anggota DPRD. Kalau suaminya jadi kolonel, istrinya jadi persit. Maka saya memilih untuk tidak beristri sajalah. Jauh lebih merdeka, jauh lebih bebas. Minimal saya tidak ada menegur duit saya dipakai apa dalam setiap hari. Itu juga masalah sebenarnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Terima kasih ke teman-teman UPI yang hari ini menjadi tim orkestra bareng dengan MK9. Dan kita undang juga ini idolanya ibu-ibu tahun 90-an. Teh Hetty Koes Endang.
Ini hadiah buat PKK Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sayang. Atur nuhun. Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Rampes. Oh, lihat kamera. Oh, Ece cager. Alhamdulillah. Masya. Geningan geus kolot ece teh. Hasane. Aing mah jaba kolot, jaba bawel aing mah. Aduh. Aku mahasih. Nah, henteu kumaha geulis. Aduh ece ya ampruk jeung saangkatan ece. Nya eta, tapi ieu teh bade naros heula. Ieu teh emang masih sayang ka Ece kitu ka Bunda? Wow. Masih sayang teu ieu teh? Sayang? Alhamdulillah Kang Dedi, alhamdulillah. Nyimpen naon biasana Ece mah nya ieu teh da wengi. Ieu teh cicing. Oh cicing. Oh eta mah bahasa Bunda tuh cicing gitu lamun gandeng teh nya. Aduh alhamdulillah. Sayang, aya cucu Bunda. Aya incu Bunda Astro, Arlo sareng Arcila. Mana Arcila sama Astro ada ya? Oke, Kang Dedi alhamdulillah. Ece terek nyanyi rek ngasuh incu ka dia teh. Dong ngasuh incu. Tapi kieu Kang Dedi alhamdulillah. Nembe itu nembe tadi wengi jam 12 ya sayang ya. Nembe dongkap di Malaysia. Yeuh, di Malaysia. Ai hetiku sana mangeuning pajengna di Malaysia wae nya. Ai di Jawa Barat mah Kang Dedi we anu nyambut Ece teh nya. Geus panggung kadua ieu teh. Panggung kadua. Ge katilu. Iraha. Geus kieu aya deui dua kali Ece teh dua kali honor eta teh. Oh gitu atuh entong dua kali. Apaan aya incu atuh opat. Nya gampang lah cola dibekelan. Bekelan. Kang Dedi lain Ucu mending kalau ge mending sok mesra wae jeung salaki teh. Yo atuh kunaon siri? Mending ngabibita. Kunaon siri? Henteu. Sekitu wae. Urang ge boga kawawan orang Malaysia. Leres? Aya anggota Parlemen Malaysia. Siapa namanya? Ada nanti tanggal 10 mau ketemu saya. Apa bener? Bener. Iya. Aryo iya. Iya sayang. Kang Dedi, alhamdulillah terima kasih banyak Bapak Gubernur yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya cintai juga segenap jajaran Jawa Barat yang buat keluarga besar lain terima kasih. Semuanya mana atuh catatanna hiji-hiji itu panitia teh nya teu nyebatkeun. Ibu ieu mending garulis kieu ibu PKK. PKK Ece. Masya Allah. Dah meni langsing. Baheula langsing enak mah langsung. Ece ge meni cicing. Aing meni gegeren di landawak. Saya dijerit imam payet. Oh payet? Payet ya mah. Payet. Dijurin jilan cina oma. Oma nyebut omanya. Alhamdulillah bari 70 tah. Ece meni genut ki. Ya sekabudak. Cicit aduh ada kaos. Ya mah sarua ya mah. Iya sayang ya sayang. Salam dulu sama Bunda. Sama oma salam ya. Oke. Sama oma. Oke, baiklah Ece mau lagu apa sekarang? Aku MC-nya. Diam dulu. Tadi teh mau nanya. Iya kan susu kan. Lain budak anu susu atau taramangi susu budak ieu mah. Tadi cenah masih sayang sama hetikus endang. Masih. Coba. De. Papa. Oke. Hari sekalian semuanya bilang sayang ya. Kalau memang betul masih sayang sama Bunda. Cicing kalau dia. Gubernur di cicing. Aduh. Oke dah. Hanya sebutin. Dia kemana? Lungsur. Oh nyanyi sok. Ece nyanyi heula. Oh nyanyi oke. Kemana? Oh nyanyi. Aduh. Ya. Masihkah kau ingat apa? Gadis yang pernah kau dia menunggumu.
we terus. Janji. Sayang we terus. Berarti masih sayang sama Bunda Hetiku Sendang. Kalian ini nuhun pisan. Yuh, berapa tahun ya saya nyanyi ya? Oke. 54 tahun tidak mudah di dalam dunia entertain. Bernyanyi ya, nyanyi ya. Da di di lagu naon anu terang wangi asih duaan emut baca lagu naon ieu teh nya lagu naon
Abdi sadayana deui kabiruyungan. Hatur nuhun. Alhamdulillah hatur nuhun. Lagi kayak ieu teh latihan lagu naonnya. Oke, baik. Melihat si gelis, si cantik, jadi ingat sama cucu saya. Tapi cucu saya ini punya ibunya. Jadi regenerasi, Kang Dedi, Bunda sekarang sudah menurunkan regenerasi saya kepada putri saya. Dan dia sebagai komposer juga. Mungkin sebentar lagi kita akan menjalani bulan suci Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan ke hari raya, putri saya Afifah Yusuf, dia sebagai komposer juga menciptakan sebuah lagu THR di TikTok sangat viral, tradisi hari raya. Saya panggilkan, berikan tepuk tangan buat Afifah Yusuf. Afifah Yusuf, baik. Mic-nya sudah ada sayang? Oke sayang. Kalau Bunda nyanyi, sebetulnya Bunda ingin diiringi kalian. Ya, tapi insya Allah bulan depan, Kang Dedi, Irha, orang katanya 2-3 kali lagi show. Beres. Oke, berikan tepuk tangan buat Afifah Yusuf, putri bungsu saya, sebagai komposer lagu THR. Kita nyanyi. Bisa nak? Bisa. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebuah lagu. Ini putri Bunda, ya. Salam sama tante, sama anti. Oke. Sebuah lagu, salam sama Pak Gubernur. Baik, sebuah lagu hasil karya dari siapa? Oke, baik, sebuah lagu yang rancak, yes, yang fast. Yes. Nyanyi sama-sama tapi ya. Nyanyi sama-sama. Yes. Siapa yang tahu? Aku malu, Oke, nada dasar yang benar. Oh, nada. Ini. Wah, hebat hatiku sendang. Prahara cinta Afifah Yusuf. Bunda hatiku sendang. Berjumpa denganmu kasihku, dunia seolah kan runtuh. Makan pun tak enak, tidurku pun tiada nyenyak. Selalu teringat oh dirimu. Ini kau namanya, insan sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi aku malu padamu. Say, aku malu, aku malu, aku malu. Aku malu, aku malu, aku malu. Ayo ibu naik bu, naik ibu naik kalau mau naik. Ayo come on ibu, La la mantap. la 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 la, yeah. Tiap kata kau ucapkan terasa indah saja, selalu teringat dan tak lupa. Kau katakan kau sayang pada dirimu kasihku, masih banyak lagi rayuanmu. Ini kau namanya, insan sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah
hatun baik. Nuhun. Entong nempel bisa luntur bedakna. Nuhun. Baik, gimana? Tamani aku maluk mah tadi. Ulang. Aku mah kuat tadi gak enak. Yes. Aku malu. Aku malu. Saha nu ngajarna teh nya. Aku malu. Aku malu. Oh, wah. Oke. Terima kasih. Afifah Yusuf. Sudah boleh? Atau Oke. kita masih? Sudah puas belum? Sudah puas belum? Kalau belum, ya sayang, lanjut ya, kita sampai malam ya. Acara duanya. Oke. Siapa yang suka bulu? Bulu. Saha nu resep bulu? Oke, kita berdiri semua sayang. Berdiri semua yang di atas. Berdiri, oke. Sebuah lagu yang sangat fenomenal. Yes. Dengan lagu Berdiri Bulu Roma ini menambah. Enggak, bukan dia di situ. Menambah golden record Bunda menjadi 38 golden record. Iya. Tahun berapa waktu itu? Tahun ya? Bulu Roma kalau nggak salah 83. Wah. 83, cukup lama. Oke, Betul. kita nyanyi Berdiri Bulu Bulu Romaku. Romaku. Oke, yang bisa lagu ini kita nyanyi sama-sama. Come on MK. Bulu Romaku. Yang semangat. Berdiri bulu Romaku. Bila ku dengar janji-janjinya, katanya cintanya seteguh Tugu Monas. Oke, lagi semua. Berdiri bulu Romaku. Bagus. Berdiri bulu Romaku. Mengaku sumpah dan janjinya, katanya dia takkan gentar badai laut selatan. Merinding aku jadinya, merinding aku jadinya, merinding aku jadinya, merinding aku Jadinya. Oke, terima kasih. Terima kasih sayang. Hatur nuhun, oke, sip, oke ya. Oke sayang, hatur nuhun pisan. Sebuah lagu kembah. Duduk dulu, kasihan. Caralik. Caralik. Oke. Baik. Alhamdulillah. Insya Allah kita semua diberi kesehatan, kita bisa ketemu lagi. Baik, lagu selanjutnya Bunda sudah tarik napas panjang, tarik napas. Uut. Punten Pak Gubernur, punten. Tisu ambil. Beginilah aslinya Hettikus Endang. Baik, sebuah lagu yang menurut saya ini lagu favorit saya sekarang. Sebuah lagu hasil karya dari ke atasin sayang. Cicing eta kepean, aduh kalau dicabutnya. Dasar budak tengah. Entong gelis, entong. Sebuah lagu hasil karya dari Bapak Gubernur yang tercinta, Bapak KDM. Saya coba yang kita sayangi semuanya. Ya gini,
Yes, ente lagu slow. Rindu Purnama. Semua berpegangan tangan boleh, tangan di atas juga boleh. Ketika rembulan sirna, tenggelam malam gulita, bintang bersedih tak bisa berkata-kata. Malam kelam sunyi sepi sendiri, ingin ku tutup jendela sendiri mengunci hati. Gelap terlalu panjang mencekam mengiris hati, menggores luka tak bertepi. Purnama yang tak kunjung tiba, gelap menepi secerca cahaya, menuntun di kegelapan waktu, jalan tanpa nanti. Rindu malam kala purnama, hembusan angin berbisik gundah. Kala cinta berdatang, langit menulis tersiram hujan. Ku rindu padamu hingga ternama, rindu berhening-hening cahaya. Sendiri terkubur sunyi, tenggelam gelapnya Purnama yang tak penuh tiba. Aduh, gak bisa berdiri gua. Gelap menanti secerca kehola kau nyanyi. Terus menuntun di kegelapan waktu, jalan bisu tak menanti. Rindu malam kala purnama, hembusan angin berbisik gundah. Kala cinta bertahan, langit menulis tersiram hujan. Ku rindu aja. Isi gundah sendiri terkubur sunyi. Sepatu mana sepatu? Sepatu mana? Sepatu. Masya Allah, itu Gus Endang ceker ayam nyanyinya. Aduh, Masya Allah. Aduh, karena neng, gak bisa masuk neng. Kau dari budak ieu nya. Rindu malam. Kayak ambil referen. Cicu heula tuh. Cocok. Gelis rindu malam gitu ya. Kala purnama
geprek. Hembusan angin. Ya nanti di YouTube-nya Papa malu, Oma. Pasti lucu. Baginya. Aduh. Dua panggungan. Tilu atuh pulang-pulang saya cicing atuh itu kumaha anak jeung bapak teh sarua bae eta. Rindu malam kala purnama. Gebrek. Hembusan angin berbisik gundah. Gebrek. Pada dicip lah. Aku makan lantahan. Bersiram hujan, ku rindu padamu, sendu purnama, rindu berbanding-banding cahaya sendiri terkubur sunyi. Iya cicing, gebrek wah. Diam sayang, cucu, aduh pegang, aduh. Sendiri, apa? Kurin apa? Tenggelam. Oh. Iya teh acara naon Pak Gubernur. Aduh. Sama-sama semua ya. Gelapnya malam, oke? Cicing heula. Oh ya. Tenggelam